Pada saat sekarang udah punya istri. Oh sudah. Udah. Oh, sudah. Anaknya 5. Anak 5? Iya. Allahu Akbar. Anak nanti dikader jadi nabi juga 5. Iya. Puji Tuhan. Doa saya mereka ini menjadi penginjil. Penginjil ya kan. Jadi nabi juga. Nabi boleh. Nabi, Rasul. Nabi itu dilantik. Ya kan. Menurut teman-teman orang-orang yang pengajaran dari Protestan itu seperti kayak dilantik. Nah, berarti Bapak dilantiknya pas kapan? Pas mati itu? Saya kalau menurut saya dari kandungan ibu saya itu saya udah. Waktu ketemu dengan Yesus Kristus saat itu, foto mana yang paling menurut Anda lebih mendekati? Dia berupa orang, dia kan dengan baju putih, jubah putih, dengan ada tangannya, terlentang begini. Rambut ada rambutnya panjang. Gondrong nggak Pak? Panjang ya. Dan wajahnya bersinar. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, berarti Yesus rambutnya pendek supaya lekas dapat jodoh. Iya. Oh, puji Tuhan. Namanya doa, kita harus terima ya. Renata, oh iya, nanti dapat gift kita lah. menikah saya. Nanti saya merit, saya undang semua ya. Dapat jodoh. Di Surabaya lagi. Kapan meritnya? Mungkin tahun depan. Sama dokter itu? Yes. Ya, aku Dokter tahu. siapa namanya? Weekend apa sih? Renata. Renata. Renata? Ya. Itu. Jadi Terus sama WA Renata? saya. Jadilah orang kemarin hari gue Minta dikejar-kejar. fotonya Renata, lihat. Tidak, tolong. Ya, Ini beneran fotonya dia. Sejak 2017. Iyalah. Enggak. Permisi. Lihat dong. Nah, boleh di kamera ya? Nggak Ini usah. fotonya Dokter Renata, calon istri dari Bapak Nabi Luga Tambunan. Amin. Nabinya orang Yes. Kristen. Haleluya. Saya sering sekali ketika mulai nyanyi lagu rohani walaupun pakai headset doang, tiba-tiba saya kepenuhan roh. Pada saat saya kepenuhan roh, itu keluar bahasa roh tuh. Itu nangis. Akhirnya saya ambil gitar, saya mulai nyanyi. Kami memuji kau. Ketika saya nyanyi, Roh Kudus itu turun. Saya berbahasa roh. Maka saya tangking dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bang, saya melihat api bang menyambar besar. Buar, saya takut bang. Pengusiran setan, ya, dengerin ya. Pengusiran setan dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa yang lain itu beda. Wibawanya beda. Kalau ngusir setan dalam nama Yesus itu serem. Dalam nama Yesus. Jadi setan itu kayak dianggapnya kucing gitu. Tapi coba kalau yang lain ngusir setan, imbang kadang-kadang. Lu ngusir apa? Lu mau kena gulung? Waktu itu kan si Nandar. Iya. Bang, gue mau rukiah lo pasti jatuh lo bang. Ya udah. Dipegang dada saya, dibacain ayat-ayat. Bacain saya bilang. Dia kan pegang dada saya. Saya pegang kepala dia. Buang suara lo kencang banget, cabut bang. Gue bilang nggak ngeri lo. Mohon maaf para penonton yang kami hormati, jangan diambil hati ya. Ini dialog hanya untuk hiburan buat pemirsa bahwa di zaman ini telah muncul seorang nabi, nabinya orang Kristen. Dua orang inilah yang mengaku nabi. Mereka semua mengungkap banyak hal tentang keanehan-keanehan di dalam ajaran mereka sendiri. Di dalam video ini banyak hikmah-hikmah bermanfaat. Umat Islam akan menjadi banyak tahu tentang konsep-konsep ajaran di luar Islam yang sesungguhnya melawan akal sehat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita
berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah mualaf center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Ayah Sophia Manado, the district of Singahe, and allowing Amanah Relief Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. part 2, dan kita setelah rehat kita berjumpa kembali dengan deretan para nabi dan rasul yang spesial. Tapi mereka sesungguhnya nabi dan rasulnya orang Kristen, bukan orang Islam. Ini perlu dicatat ya. Jadi bukan orang Islam. Kalau mereka nabi dan rasulnya orang Islam, sudah langsung saya sungkem pada siang hari. Tapi enggak. Ini nabi dan rasulnya orang Kristen. Betul? Amin. Baik, amin jawabnya. Menurut Jadi Kristen tidak ya. semua Kristen ya. Menurut tertentu Kristen. aja, karena kan nggak semua Kristen mengakui itu kan. Iya, kan ini kan menurut Yang Yang percaya, menurut percaya Alkitab. mereka yang Kabar percaya, berita yang itu. percaya kabar Iya. yang percaya pada nabi Baik, juga. nanti sebelum akhirnya atraksi saya minta tolong melipat gandakan uang, saya akan nanya kepada Pak Ray. Ya. Pak Ray, bagaimana ceritanya Pak Ray bisa katanya pernah mati 1 kali? Itu mimpi atau kenyataan? Jangan-jangan mimpi ngelindur itu. Pernah mati 1 kali terus kemudian hidup lagi, itu gimana itu? Ya, tapi ini kesaksian jadi. Ya. Jadi agak mungkin agak panjang dikit. Nggak apa-apa. Di mana? Di lokasinya di mana? Secara singkat. Di Kupang atau di Jakarta? Jadi ceritanya waktu saya masih SMA, saya itu terlibat dalam artinya kenakalan remaja, suka tawuran, ya kan, tawuran antar STM, ya kan. Nah, jadi suatu ketika saya itu masih anak-anak begitu kan, masih senang cari nama ya. Jadi belajar karate, belajar kayak bela diri gitu ya kan, untuk supaya bisa menang dalam perkelahian dalam antar geng gitu. Nah, saya menantang teman-teman saya kebenaran saya sekolah di STM di Kupang ya, di daerah saya NTT. Saya menantang teman-teman di SMA. Itu saya dan hanya berdua sama teman saya. Tapi itu juga cuman dalam saya sama teman saya itu cuman dalam hal pergi ke sana untuk bermain aja. Tapi tiba-tiba saya bertemu dengan musuh-musuh dan saya nantang mereka itu berantem, ya kan, di sekolahan SMA itu. Dan waktu saya berantem sama mereka itu saya dikeroyok sama semua anak semua siswa anak-anak SMA itu, ya kan. Dan waktu saya pas saya berantem itu saya sempat bilang sama Tuhan pas waktu lagi dideret sama siswa-siswa itu. Jadi
saya melihat di sini, wah ini udah benar-benar nyata ini, duel benar-benar duel ini ya, pertengkaran antara pelajar. Nah, dan situ saya sendiri, teman saya ternyata dia udah lari karena dia melihat semua satu sekolah ini kan bangkit keluar. Jadi akhirnya saya entah kenapa saya tiba-tiba ada dalam hal yang benar-benar nekat banget. Jadi saya benar-benar udah jual taruhan nyawa, dan saya benar-benar udah siap untuk mau adu ilmu lah, ya kan. Jadi pas mereka udah berkumpul semuanya, tinggal saya berdiri sendiri, tiba-tiba ada langsung mukul saya, ya kan. Dan itu terjadi perkelahian, saya pun saling balas membalas. Pada saat saya saling balas membalas, saya masih teringat dalam benak saya pikir, waduh saya udah mati, udah masuk neraka nih. Karena kan kalau orang Kristen kalau mati dalam pertengkaran rata-rata itu sama dengan masuk neraka. Akhirnya Tuhan Yesus. Dan benar sekali waktu itu saya dipukul pakai batu karang yang segede gini ya. Pokoknya segede gini, ya kan, tinggi besar, ini gede sekali batu karang, dan mereka angkat pun juga berat, ya kan. Jadi saya sementara disiksa, dipukul, mereka langsung menghantam kepala saya. Jadi ini bekas dari sini ini ada, dan di kepala saya ini ada jahitan, ya kan. Di sini sama ada 2 kali saya dijahit, ya, ya, dan waktu itu dijahit. Jadi saya pas dipukul pakai batu itu, digotok pakai batu itu, batu pertama masih saya bisa bangun, ya kan. Batu pertama itu karenanya di sini, ya kan. Nah, itu saya masih bisa bangun dan masih bisa pukul-pukulan, masih bisa tonjok-tonjokan. Nah, setelah batu kedua, ya kan, itu langsung di sini. Di sini jadi kalau saya botakin pasti ada pitah, ya kan. Nah, batu kedua itu waktu boom gitu, nah, langsung jatuh, langsung tergelepar, ya kan. Nah, jadi saya udah langsung nggak bisa bangun. Jadi saya udah pada saat itu saya udah gelap, udah nggak bisa melihat apa-apa, udah nggak ada kesadaran. Nah, di saat saya udah tidak ada lagi kesadaran, ya kan, saya itu hanya semacam merasa ada yang narik saya ke pokoknya yang narik ke saya ke mana gitu, saya nggak tahu lagi. Pagi yang pasti setelah saya dipukul yang kedua kali itu udah langsung hilang, ya, udah gelap gitu. Tiba-tiba berapa lama ya, kan? Jadi mungkin siang ini berantem, ya, sekitar jam 10 apa 11 itu berantem. Nah, sekitar jam 3 sore atau 4 sore, ya kan. Nah, itu saya tiba-tiba nyawa saya itu, saya udah nggak sadar, saya udah nggak tahu, karena saya udah gebukin sama semua, dan mereka juga udah bilang matiin aja, matiin aja. Ya saya juga udah pasrah, masih saya mati, ya kan. Nah, pas waktu itu saya itu terangkat. Saya pas lagi kondisi udah begini, ya kan, saya tiba-tiba saya di kepala saya, badan saya tiba-tiba terangkat. Nah, seperti kayak gini, kita melihat cahaya, tapi cahaya ini masih bisa dilihat. Cahaya yang pas saya terangkat sekali itu sama sekali nggak bisa lihat. Cahaya toh. Nah, tapi di situ ada gambar sosok seorang, ya seperti yang di gambar Tuhan Yesus itu, ya kan. Nah, terus tiba-tiba saya terangkat dekat kepada dia, dan saya langsung kaget, oh ini Tuhan Yesus, ya kan. Nah, pas ketemu dia, tapi wajahnya bercahaya, nggak bisa kelihatan, ya kan, dengan rambut panjang, ya kan, dan tangannya saya semacam menopang saya, mengangkat saya, ya kan. Dia bilang, bangunlah anak, ya kan. Kaget saya, langsung pas dia bilang begitu, terus dia bilang, layanlah aku, ya kan.
Nah tiba-tiba langsung pas dia bilang begitu terakhir langsung tiba-tiba saya buka mata, saya bisa klep, ya kan, baru saya ada rasa jiwa saya itu sadar, ya kan, baru saya lihat, ternyata saya udah di IGD, saya udah di IGD dan pas saya lihat di IGD, kakak saya sedang menangis, aduh saya mati, gimana ya kan, jadi kakak saya itu udah nangisnya seperti seorang yang kehilangan. Mereka tahu, wah dia udah mati, ya kan, udah pasrah. Nah, habis itu tiba-tiba pada saat saya bangun, baru tiba-tiba saya sadar, aduh Tuhan, kenapa Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Pada saat saya udah sadar, saya melihat kakak saya yang perempuan yang mereka udah pada nangis menjerit, terus saudara-saudara saya yang lain juga udah menangis menjerit. Saya di ruang IGD ya kan, ruang gawat darurat itu, dan saya juga pada saat saya melihat Tuhan Yesus itu, saya baru sadar, saya kayak tiba-tiba ada yang lempar badan saya, kayak saya dibuang masuk ke dalam tubuh saya itu, gitu saya sadar, ya kan. Kayak dilempar rohnya kali ya? Iya. Kayak gitu? Pas saya kaget, saya lihat, nah saya lihat pertama kayak cahaya begini, kayak cahaya lampu. Tapi tiba-tiba nah jadi saya di sini nih, diletak tidur gini. Nah di samping kayak Pak Ustadz ada saudara-saudara saya, terus di kiri sini ya, di sini ini kakak perempuan saya, karena dia kan sangat sangat sedih sekali karena dia kan melihat, aduh adik saya udah mati, ya kan. Karena waktu saya dikeroyok itu pun mereka anak-anak udah teriakin, matiin aja sekalian. Jadi benar-benar itu saya pas waktu batu terakhir itu saya udah nggak tahu kan, yang di kepala terakhir itu saya udah nggak tahu. Jadi badan saya itu udah nggak tahu diapain. Waktu itu pun kalau mau diapain saya juga nggak tahu. Terus saya mendengar juga dari koran katanya saya meninggal, dan juga darah di mana saya itu di proyek itu udah ditaruh batu, terus ditaruh lilin, dibuang-buang daun-daun itu yang kayak ini ya, kuburan itu ya kan. Dan saya dengar berita di juga bilang katanya saya meninggal di koran. Iya, di koran. Iya, itu meninggal. Tapi saya kesel, kok saya dibilang meninggal, iya kan? Jadi saya kesel gitu, iya kan? Nah, tapi tiba-tiba puji Tuhannya, saya waktu itu bangun sekitar sore jam 4 atau jam 3, ya kan? Karena kejadian jam 10 pagi, ya kan? Lumayan. 9-10, ya kan? Nah, akhirnya, di situ baru pas setelah saya bangun, ya kan? Saya lihat kakak saya dan saudara-saudara saya sudah menangis. Pas mereka lihat saya bangun, sedihnya pun hilang. Ya kan, sedihnya pun mulai berkurang, mulai nggak begitu sedih seperti yang tadi, ya kan. Nah, setelah itu, habis itu saya udah mulai siuman, ya kan. Saya akhirnya boleh pulang, ya kan, boleh pulang. Nah di situ saya baru tahu, ternyata waktu kemarin itu saya itu kan udah nggak berasa, ya kan, karena memang pernah sekali. Saya tahu itu kenapa, karena pernah sekali ada penginjil gereja karismatik itu mereka menginjili saya, untuk saya, ayo kamu mumpung masih muda, masih cakep, masih ini ya, masih umur masih panjang, masih banyak waktu, pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Tapi saya menolak, saya bilang, aduh saya masih pengen gagah-gagahan gitu, ya kan? Masih pengen dunia lah. Saya masih pengen pacaran semuanya, ya kan, masih pengen, masa saya harus pegang Alkitab jalan-jalan kayak Bang Luka gini jalan-jalan. Nah di situ itu saya pernah menolak, dan itu udah beberapa kali. Jadi saya itu sebenarnya udah dapat panggilan untuk melayani, tapi saya nolak karena saya masih banyak kesukaan saya, ya kan. Nah saya nggak sadar pada saat sekarang udah punya istri.
Oh sudah. Udah. Oh, sudah. Anaknya 5. Anak 5? Iya. Allahu Akbar. Anak Iya. nanti dikader jadi nabi juga 5. Iya, puji Tuhan. Doa saya mereka ini menjadi Penginjil. penginjil ya kan. Jadi nabi juga. Nabi boleh. Nabi, rasul, pokoknya kalau karena kan bicara nabi ini begini, saya dulu berpikir seperti kata teman-teman, nabi itu dilantik. Ya kan, menurut teman-teman orang-orang yang pengajaran-pengajaran dari Protestan itu seperti kayak dilantik. Oh, berarti Ya kan? waktu merasa mati itu dilantik waktu itu. Sebenarnya enggak, itu karena panggilan saya. Jadi untuk membuktikan bahwa waktu itu saya kan kayak nggak yakin kalau Tuhan itu ada. Ya kan? Jadi di situ saya tahu, oh ternyata yang selama ini nenek orang tua saya itu ngomong tentang Tuhan Yesus itu, saya pikir hanya sekedar kontekstual kayak yang begini-begini. Nah, saya itu tahu ternyata dia ada, hidup, benar-benar saya ketemu orangnya. Nah itu baru saya kata, oh di situ baru saya takut. Tadinya saya nggak pernah takut karena kebetulan orang tua saya, nenek saya ini orang-orang yang dibilangnya itu takut akan Tuhan. Sejak kapan Bapak dilantik jadi nabi? Jadi kalau bicara nabi Pak, itu bukan seperti kayak pelantikan ini, karena menurut Yeremia, ya kan, dari dalam kandungan, ya kan, engkau telah menenun aku, engkau telah membentuk aku, ya kan, dari dalam kandungan ibuku. Jadi nabi itu dari sama seperti Simpson, Yohanes Pembaptis. Dia itu nggak seperti kayak guru sekolah dulu, pendeta, ya kan, atau ini pastor, gembala. Dia sekolah dulu mendapatkan gelar dari sekolah STT, baru dia ditabiskan menjadi PDM dulu, dari PDM baru PDT, ini pendeta, habis pendeta baru gembala, gembala penuh dan sebagainya. Tapi kalau nabi enggak, nabi itu dia sama seperti Nabi Yeremia, ya kan, Yohanes Pembaptis. Nah, berarti Bapak dilantiknya pas kapan? Pas mati itu? Saya, kalau menurut saya dari kandungan ibu saya itu saya sudah dilantik. Udah dipilih, Bapak ditenun. pernah bertemu dengan Yesus itu sekali? Waktu Ya. itu aja? Nggak pernah lagi? Waktu setelah itu pertama kali saya melihat Tuhan Yesus, pertama kali. Tapi setelah dari saya benar-benar melihat Tuhan Yesus, saya sering bertemu. Sering ya? Karena waktu pertama kali saya melihat Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan mau saya melayani Tuhan, beri aku tanda bahwa engkau menyertai aku. Akhirnya saya bilang, seandainya kalau Tuhan menyertai saya, benar-benar Tuhan pakai saya minta Tuhan, saya mau keluar dari kampung saya mau pergi ke Jakarta merantau sendiri tanpa ada bantuan dari saudara, keluarga ataupun teman-teman yang ada di Kupang, ya kan. Saya minta Tuhan, kalau memang Tuhan benar-benar menyertai saya, biarkan saya bisa hidup aja di tempat rantau, berarti engkau benar-benar ada, ya kan? Intinya sampai sekarang berarti sudah bisa hidup, survive, dan merupakan bukti bahwa Tuhan peduli, begitu ya? Iya. Oke, baik. Langsung saya izin tanya. Dalam peristiwa transdensental itu, Pak Rey kan merasa mati ya, dan ketemu dengan Yesus itu berapa detik kira-kira? Itu kan saya sekitar di dalam alam sadar saya itu ya sekitar berapa ya, itu nggak lama saya melihat. Nggak lama ya? Iya. Oke, baik. Saya tanya kepada para pemirsa, minta tolong ikuti ketik saya. Cara ngetiknya foto-foto Yesus dari berbagai dunia di Google, nanti akan ketemu. Nah, ketemunya nanti seperti ini, pemirsa. Nah, minta tolong di zoom. Ini adalah foto-foto Yesus dari berbagai dunia. Nah, termasuk sekarang ada foto Yesus yang terbaru itu, yang penemuan yang kemarin tuh seperti ini. Ini katanya lebih akurasinya lebih
dipercaya sebagai Yesus Kristus yang sebenarnya. Sebenarnya Kemudian sesuai dengan ya, gambaran. saya izin nanya kepada Pak Rey, waktu ketemu dengan Yesus Kristus dalam beberapa waktu yang saat itu, foto mana yang paling menurut Anda lebih mendekati Nah, Yesus Jadi- yang mana yang jadi gini, waktu saya melihat Tuhan Yesus itu dia tidak ada tampilan wajahnya. Wajahnya katanya itu, tadi wajahnya seperti yang biasanya ya, ada. jadi dia berupa orang, dia kan dengan baju putih, jubah putih, dengan ada tangannya terlentang begini, Rambut ada rambutnya panjang, Gondrong nggak, dan Pak? Panjang ya. dan wajahnya bersinar. Wajahnya bersinar. Jadi nggak bisa melihat wajahnya, jadi wajahnya bersinar. Nah, Kira rambutnya nggak panjang. Rambutnya panjang. Panjang atau pendek? Karena Panjang. saksi Oba bilang pendek. Panjang, kalau saya melihat panjang. Oke. Nah, Ya, pemirsa bisa ikuti saya untuk mengetik di Google 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 14. Ayat 14 ya. Ya. Minta tolong dibacakan Pak Pendeta. 1 Korintus 11 Ayatnya 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, berarti Yesus rambutnya pendek. Apa? Rambutnya pendek berarti. Enggak, kan panjang. Itu kehinaan. Semua yang Kehinaan itu katanya. hukum itu berlaku buat ciptaan. Hukum itu tidak berlaku buat pembuat hukum. Karena Yesus itu mewakili laki-laki dan perempuan karena dia adalah Tuhan. Jadi ada juga pakar yang menjelaskan kenapa Yesus berambut panjang, bahwa memang rabi-rabi Yahudi ada yang namanya nazir. Nazir Allah itu tidak boleh rambutnya dipotong. Jadi Simpson itu rambutnya panjang. Jadi memang ada sebagian berpendapat bahwa memang Yesus itu kan nazir yang memang dikhususkan untuk menjadi raja atau untuk Tuhan. Nah, makanya dia berambut panjang, kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Pendeta nggak ikut Yesus saja, rambutnya gondrong gitu? Kenapa saya tidak berambut gondrong? Mirip Yesus. Ya begini, karena memang saya itu tidak disuruh Tuhan gondrong sih ya. Jadi memang setelah Yesus mati di kayu salib, ya hukum-hukum Taurat seperti itu sudah tidak berlaku. Artinya itu kan berlaku ketika zaman perjanjian lama. Karena saya pun nazir. Tuhan bilang, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Nah, orang yang dipersiapkan dari kandungan itu nazir. Dan nazir itu tidak bisa dipotong rambutnya. Ataupun artinya secara rohani rambut itu kan mahkota. Artinya kamu jangan buang mahkotamu. Itu bisa diartikan juga secara rohani sebenarnya. Karena banyak juga hamba Tuhan yang rambutnya pendek tetapi tetap kuasa dan mujizat Tuhan ada pada dirinya. Seperti Baik, itu. kepada seluruh pemirsa, lebih sepakat mana Yesus rambut gondrong atau rambut pendek? Yesus rambut gondrong atau Yesus rambut pendek? Silakan mungkin ketik di komentar. Anda lebih sepakat yang mana? Kalau saya lebih sepakat Yesus itu rambutnya pendek. 1 Korintus pasal 11 ayatnya. Nah, 11. dari semua Bentar, pertemuan. bentar. Ini saya semprot dulu. Apa Biar tuh? lepas apa? Ini parfum Hagia Sophia. Ya. Mereknya aromanya ini kalau mereknya sudah didaftarkan di HQ. Terus kemudian jenis aromanya Launching, ini Konstantinopel. Iya, Konstantinopel coba. Coba rasakan. Makin Mantap ini. Saya kenabian saya makin Ini, gencar nggak? coba, Jangan coba. sampai nggak gencar. Roh Kudus turun nggak? Oh, coba ini. Ide luar biasa emang ya Sofian. Ini kayaknya perlu dibeli nih, diborong. Tolong Bang Juma diborong dulu ah. Jangan cuma bekuar-bekuar Enak kan. kan ya? Tolong diborong api, ya kan? Sama para hamba-hamba Tuhan juga boleh lah. Enak ya? Keren. enak. Itu biar saya doakan Boleh disumbangkan nanti ke Bapak. King of King 1 ya. Pendeta Luga Tambunan supaya lekas dapat jodoh. Iya. Puji Tuhan, namanya doa kita harus terima ya. Renata, Oh iya, shalom. nanti dapat gift kita lah. menikah saya.
Oh dapat jodoh. Oh iya Bu Indri Iya. katanya minta. Nanti saya merit, saya undang semua ya. Dapat jodoh. Di Surabaya Kapan? lagi. Kapan meritnya? Mungkin tahun depan. Sama dokter itu. Yes. Ya, aku Dokter siapa tahu. namanya? Niken apa siapa? Renata. namanya? Renata. Renata? Ya. Itu. Jadi pernah sama WA Renata. saya. Jadilah orang kemarin aja gue Minta dikejar-kejar. fotonya Renata, lihat. Pernah WA saya chatting. Ada di handphone situ. Coba. Kita akan tahu Dia calon pernah istrinya ngajak debat saya dulu. Nabi. Tahu nggak? Tapi dia kadang-kadang nggak Ini suka kalau bukan lagi calon istrinya pendeta, istrinya calon Nabi. istrinya Nabi. Gimana? Luar biasa. Istrinya Nabi juga nggak? Oh iya. Itu cinta lama udah berapa Belum tahun tentu. itu? Sejak aku tugas di Banjarmasin nggak usah terlalu diekspos lah buat kalian. Nggak apa-apa. 2017 kan. Tidak, tolong. Jangan Ini terlalu- beneran fotonya dia. Sejak 2017. Iyalah. Enggak. Permisi. Lihat, Dok. Nah, boleh di kamera ya? Nggak Ini usah. fotonya Dokter Renata, calon istri dari Bapak Nabi Luga Tambunan, Amin. nabinya orang Yes. Kristen. Haleluya. Karena Tuhan yang bicara sih, jadi gue percaya. Luar biasa. Iya. Ini cinta berpuluh-puluh tahun ya. Enggak, aku paling enggak mengenal dia 2017. Pertama-tama, 2017. iya, waktu itu dia masih umur 24 kalau nggak salah. Sekarang paling Dia udah. chat ke saya, minta debat. Oh si Online, si Renata. Renatanya. Tapi baik-baik, ngomongnya halus kok, sopan sekali. Oh dia kenal Ibu Etika, kan udah debater juga Udah kan. ketemu sama ibu. Bahkan dia bilang begini, Belum. pendebat Muslim yang paling baik dan sopan adalah Ibu Etika. Ya itu yang Itu Renata. Iya, yang dia katakan. Iya namanya ya. Ibu, Dia ngomong gitu. Sama Oh, saya dia WA ngomong saya di juga. di WA juga dia ngomong. Dia sekarang menghilang. Nggak tahu karena saya kan sudah nggak aktif debat di online, nggak ada waktu. Dia chat saya, ibu tadi dirasani loh di grup Kristen katanya. Kenapa? Ibu itu pendebat yang paling sopan dan paling baik. Masya Allah. Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau dia nggak seperti itu ya. Iya. Kita Oh manusia dia banyak memang orang kekurangan baik juga. lah. Baik, kita langsung saja pembuktian bahwa bukan hanya pembuktian sebagai nabi, pembuktian bahwa betapa dekatnya Bapak Pendeta Luga Tambunan bersama Roh Kudus. Kita ikuti, kita simak bersama pembacaan beliau Kisah Para Rasul pasalnya 19 ayatnya 6. Yang tadi lagi Ya, ada lanjutannya soalnya, bagus itu lanjutannya. 19 ayat 6. Iya, untuk pembuktian. 6. Karena Paulus itu kan nabi kan, rasul. Iya. Jadi kita Dan ikuti. ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Akhirnya Paulus mempraktekkan dia Ya. berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa Karena roh dia dan bernubuat. bernubuat. Nah, saya minta tolong kepada Bapak Pendeta Luga Tambunan sebagai nabi. Minta tolong bagaimana rasanya kepenuhan Roh Kudus, kemudian berkata-kata dengan bahasa roh dan Iya. bernubuat. Coba bagaimana? Bisa dipraktekkan? Ya, jadi begini, ketika Roh Kudus itu turun, banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Alkitab yang mengatakan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Yeskiel. Maka aku dikuasai oleh Roh, Yeskiel pasal 1, maka aku melihat Tuhan. Nah, jadi di Wahyu pasal 1 juga dikatakan, pada hari Tuhan, maka berkuasalah Roh Tuhan atasku. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan ketika Roh Tuhan itu memenuhi kita. Nah, ketika Roh Tuhan memenuhi kita, dikatakan Paulus kan, maka aku mulai berbahasa roh. Jadi saya sering sekali ketika mulai nyanyi lagu rohani, walaupun pakai headset doang, tiba-tiba saya kepenuhan roh. Pada saat saya kepenuhan roh, itu keluar bahasa roh tuh. Itu nangis. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, maka satu, kita akan memiliki kemenangan atas setan-setan. Karena kalau udah roh Tuhan berkuasa, itu singa aja bisa dirobek gitu kan, ya kan? Nah, makanya ketika saya mulai berbahasa roh, waktu itu ada seorang Muslim, dia katanya dia pemilik 28 jin, lalu dia mau memindahkan rohnya Yesus ke badan teman saya. Nah, saya ambil gitar, saya jarak 1 meter duduk, dia mulai membacakan ayat-ayatnya dia, saya nggak kurang ngerti. Ketika dia mulai membacakan, ada sesuatu
spirit yang menyerang saya. Tapi nggak enak di spirit. Ih, kok ada yang nggak enak nih, kok badan gue lemas gitu kan. Akhirnya saya ambil gitar, saya mulai nyanyi. Kami memuji kau. Ketika saya nyanyi, Roh Kudus itu turun. Saya berbahasa roh. Maka saya tangking dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bang, saya melihat api bang menyambar besar. Buar, saya takut bang. Abang bisa nggak? Sebenarnya saya pengen ngelepasin ini. Abang bisa nggak lepasin? Bisa, saya bilang kalau kamu mau. Saya pegang dadanya. Dan saya cabut segala kuasa-kuasa setan. Hancurkan dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia jatuh, dia pingsan. Beberapa menit, lalu dia bangun lagi. Saya bilang, kamu lihat apa? Saya bilang, bang, saya melihat Yesus bang, tangannya seperti ini. Lalu Yesus berkata, masuklah ke dalam ragaku. Malam itu juga dia masuk Kristen, si Abi namanya. Tapi karena nomor handphonenya dulu kan 2008 nggak ada HP ya, maksudnya belum ada Android, jadi saya tidak bisa merekam atau kontak dia juga udah susah karena udah kehilangan lost control di daerah radio dalam sana. Jadi, nah coba, inilah yang saya alami. Coba Bu Indri bisa nggak ditengking supaya dia masuk Kristen kembali? Gini, kalau Bu Indri melakukan suatu perlawanan dengan saya, menyerang saya, bisa saya tengking, ya. Tetapi kalau dia hanya apa? Tadi nyerang kan? Nanti tak serang habis ini. Iya serang. Tapi saya lihat dia ini udah banyak yang keluar. Udah tinggal 30%. Tadi rame. Karena ketika roh Tuhan itu berkuasa, lihat ya, beda caranya. Sebentar, gini ya, pengusiran setan ya, dengerin ya, pengusiran setan dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa yang lain tuh beda, wibawanya beda. Kalau ngusir setan dalam nama Yesus tuh serem, dalam nama Yesus. Jadi setan itu kayak dianggapnya kucing gitu. Tapi coba kalau yang lain ngusir setan, imbang kadang-kadang. Lu ngusir apa? Lu mau kena gulung. Makanya gini, pengusiran setan tuh cuma ada dua sebenarnya. Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lalu di luar pengusiran setan dengan kuasa Roh Allah cuma satu, yaitu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dukun-dukun itu mengusir setan. Itu dia tuh bukan mengusir setan. Dia kena tipu sama setan. Karena Beelzebul itu tukang tipu. Makanya dia memakai kuasa Beelzebul untuk Beelzebul itu ya, Abaddon, salah satu jenderalnya Lucifer, itu bisa megang 200 juta setan loh. Kan Lucifer tuh punya 58 pengawal pribadi, punya 58 jenderal. Abaddon, Beelzebul, Behemoth, Belial, Leviathan, Satan, Rosa, Maria Marguela, itu megang ratusan juta setan di bawahnya. Jadi kalau bosnya bilang pergi kau, ya anak buahnya nurut. Makanya pengusiran setan dengan kuasa dukun itu tipu. Oh, dukun juga bisa ngusir setan. Mana ada dukun bisa ngusir setan? Itu dukun tuh lagi ditipu sama setan. Makanya ketika Mary Catherine Baxter dibawa ke neraka, dukun-dukun banyak marah. Loh, kemarin kan lu jadi babunya gua. Iya, di bumi gua jadi babu lu. Sekarang lu yang jadi babu gua, disiksa, dimatiin. Jadi pengusiran setan cuma dua. Kalau tidak pakai kuasa Beelzebul, dengan kuasa Roh Kudus. Yesus itu membangkitkan orang mati dengan kuasa Roh Kudus. Makanya Ustadz Ipung kalau mau mengusir setan, pakailah kuasa Roh Kudus. Jangan pakai kuasa lain. Karena kalau kuasa setan pakai Roh Kudus, itu ngeri. Setan itu udah pengen dimakan aja kan gitu. Coba dipraktekkan. Apanya? Setannya di samping sana, coba. Itu setan misalnya, coba dipraktekkan. Waktu itu kan si Nandar. Iya. Bang, gue mau rukiah lo pasti jatuh lo bang. Ya udah. Dipegang dada saya, dibacain ayat-ayat, dibacain, lalu saya bilang, dia kan pegang dada saya, saya pegang kepala dia, buang suara lo kencang banget, cabut bang. Gue bilang nggak ngeri lo. Karena gini, ketika kita berani bentak setan, itu karena kuasa. Kalau kita nggak ada kuasa, yang ada ngeliat setan kita udah gemetar. Tapi karena firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar. Untung nggak saya makan. Gitu di dalam nama Yesus Kristus. Tadi kan dikatakan Torah itu tidak sempurna ya, karena itu Yesus turun kan. Menggenapi. Untuk mulai, kenapa harus digenapi?
Torah itu? Gini, Tuhan itu kan di dalam perjanjian lama ketika ada orang berzina itu hukumannya harus dibunuh. Itulah hukum. Tapi Tuhan belum menyatakan cintanya. Nah, cintanya akan digenapi ketika dia datang ke bumi. Makanya ketika ada seorang perempuan berzina, hukumnya harus dirajam. Ada perempuan berzina dibawa kepada Yesus. Ya. Hukum Musa mengatakan orang harus dilempari batu sampai mati. Siapa yang berdosa mulai dengan Nah, makanya Yesus, apakah dia merajam? Dia bilang gini, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu. Enggak ada yang berani loh melempar nih perempuan. Berarti dengan kata lain hukum Torah sudah harus dirubah kan? Berarti nggak Bukan sempurna. dirubah, artinya begini, hukum itu nggak berlaku. bukannya gini Bu, hukum itu bukannya nggak berlaku, artinya begini. Di sini di hukum di perjanjian baru, Allah itu harus menyatakan bukan cuma hukumnya, tapi cintanya. Nah, makanya Yesus bilang sebenarnya hari ini lu harus dirajam. Tapi karena gue sayang sama lu pergi sono. Tapi lu jangan bikin dosa lagi. Tapi pertanyaannya, yang Matius 5:28 Apalagi? sampai 30 tentang hukum berzina ya. Ya, boleh dibaca. tetapi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan, ia sudah berzina dalam hatinya. Teruskan. Maka jika matamu kananmu menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu senantiasa daripada tubuhmu utuh dicampakkan ke neraka. Betul. Betul kan. Jadi kalau hukum Torah mengatakan orang berzina kan kalau sudah berzina terjadi perzinahan. Ya, Hubungan memandang secara kelamin, nafsu lah. Terus? Kelamin. Tapi Yesus lebih keras lagi. Kamu memandang wanita secara nafsu aja sudah berzina. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi harus dicungkil matanya. Iya. Lah sekarang sama-sama dong, berarti berat sekali hukum ini. Berapa laki-laki yang memandang perempuan penginginannya? Kan Berarti gini. harus dicungkil dong Iya. mata mereka. Gini. Kan ada orang memandang perempuan, dia belum cungkil matanya, ya kan? Dia mandang lagi, dia belum cungkil matanya. Kalau menginginkannya. Iya, oke. Wah, Dia mandang bokepnya nonton bokep lah ibarat kata ya. gitu kan. Dia belum mau mencungkil matanya. Ya kan Tuhan bilang lebih baik kau cungkil, bukan berarti lu harus gue cungkil, enggak. Lu yang cungkil. Tapi kan gua nggak mau nyungkil Tuhan. Ya udah, kalau lu memang siap-siap, lu nggak bertobat juga, tiba-tiba dia mati di neraka, matanya dicungkil sendiri sama setan-setan. Enggak, masuk neraka sudah nggak ada dicungkil lagi. Kalau di dunia masih mau dicungkil, kamu aman. Kamu buta tapi ya memang lebih baik aman. dicungkil daripada masuk neraka. Nah, Iya. tapi karena memang gua masih pengen bertobat, gua nggak mau dicungkil, ya nggak gua cungkil dulu karena gua mau bertobat. Makanya gua nggak berjuang untuk tidak melakukan perzinahan atau Ya, artinya laki-laki yang begitu kan banyak. Bahkan yang sampai berzina kan banyak. iya, makanya kan banyak juga setiap hari orang berjuta-juta terjun ke neraka gara-gara ya dia tidak mencungkil matanya gara-gara nggak bertobat. Makanya, tapi kan kita ini kan masih mau bertobat. Kalau lihat perempuan cantik menginginkan nggak? Iya, tapi kan artinya bukan berarti Tuhan tidak memberikan kesempatan. Tuhan bilang begini, apabila dosa itu sudah matang, maka dia mendatangkan maut. Jadi dosa itu juga ada kadarnya. Kalau memang cuma sekali, Tuhan ampunilah Tuhan, nah, ini otaknya error. Iya. Itu tapi kalau terus menerus, ya Tuhan juga kan lama-lama udah mati aja loh. Udah kasih kesempatan tiap hari. Nah, padahal kan yang orang berzina kan banyak banget yang kumpul-kumpul lah semuanya kan. Iya. Nah, berarti hukum Torah ini karena Yesus mengenapi kan berarti kan belum sempurna. Karena harus digenapi belum enggak? Betul enggak? Ya kan? Kalau sudah nggak digenapi kan sudah kalau sempurna kan nggak perlu ada penggenapan dari Yesus. Ya dong? Menggenapi itu artinya dia menceritakan tentang kasih Tuhan kepada dunia. Ini kan di zaman perjanjian sekarang baru. Orang Kristen pakai hukum Taurat enggak? Pakai kan dibilang jangan membunuh. Emang kami membunuh kan enggak? Menguduskan Sabat? Menguduskan Sabat, kami menguduskan Sabat. Enggak bisa. Nah, Sabtu juga kita kebaktian ya. Minggu juga kebaktian, dua-duanya kita mainkan. Sabat itu artinya nggak boleh melakukan apa-apa. Makanya kan begini Bu, Sabat. Maksudnya gini, dengan menggenapi itu berarti nggak sempurna dong Torah. Karena kan orang mengatakan gue itu mengangkat krukmu yang sudah berat itu, artinya Taurat itu sudah
tidak berlaku sejak matinya Yesus seperti KPR. Iya, makanya ketika Para Yesus rasul. ketika hidup Dengan di matinya bumi, Yesus, maka hukum Taurat tidak murid-muridnya berlaku lagi. itu memetuk gandum pada hari Sabat. Orang marah, kenapa murid-muridmu melakukan pekerjaan dari Sabat? Ya murid-murid saya ini kan ini murid saya bosnya, ya suka-suka saya lah. Saya yang punya bosnya atas hari Sabat. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, hukum itu nggak terlalu ini, mau kita mau Sabtu mau Minggu. Dengan matinya Yesus, saya ayatnya lupa. Maka hukum Taurat batal. Ada di ayat berapa? Ya, artinya membatalkan itu dengan adanya Yesus. Ya ketentuan-ketentuan yang berat itu Efesus tidak. 2:15. Iya, dengan adanya kematian Yesus itu kan artinya lebih ringan kita kerjanya. Berarti kan hukum Taurat batal kan? Di sini sebutkan nih, membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah yang terkandung di dalamnya supaya di dalam dirinya keduanya dijadikan satu manusia baru. Ini jadi manusia membatalkan baru. ini kalau membatalkan kenapa nggak Rasul Paulus yuk kita membunuh seluruh muka bumi ini yuk. Membatalkan bukan berarti harus membunuh. Tidak ada kan jangan membunuh. Iya. Tapi ya, tidak berlaku. Perintah-perintah Taurat kan ada mitzvot 613. Makanya ibu kita jangan menafsirkan kitab suci ini kalau tanpa tuntunan Roh Kudus. Dia sempurna apa enggak? Jangan ada ala-ala lain di hadapanku. Terus Berapa Tuhan Pak Pendeta Luka? Jangan ada ala-ala lain di hadapan. Ya itu kan Roh Kudus kan loh. Bapak ini lucu. Termasuk itu. Bapak ini lucu. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu roh yang ada di dalam Bapa, tinggal di dalam badannya. Kok jadi Allah lain, orang dianya Allah kok? Oke, Tuhannya Pak Nabi Luka Tamunan berapa? 3 atau 1? Satu. Satu. Dari satu keluar 3, 2. Oh bisa ya? Loh, lihat, gini ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam ingin punya bini, punya istri. Hawa itu diambil dari mana? Oke. Woi Hawa, kau di mana sih? Di ujung bumi kau? Enggak, diambil dari tulang rusuknya. Diambillah tulang rusuk. Si Adam lagi tidur. Diambil tulang rusuknya. Dari tulang rusuknya Allah menjadikan cewek cantik. Adam, nih, lu pacarin. Siap bos. Itu kan sebenarnya dari dalam dirinya. Nah, sebentar. Ada yang lebih dahsyat lagi nih. Udah jadi cowok, cewek menikah, menyatu, keluarlah anak. Ya kan dari satu orang. Ya paham. Tapi itu kan manusia. Standar manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Iya memang sama persis, makanya nggak ada bedanya. Bukan itu maksudnya. Logika tentang itu kan manusia. Ya memang Tuhan itu memang diberi pengetahuan baik dan buruk. Oh bukan. Laki-laki itu gambarnya Bapa. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jangan main sembarang tafsir ini. Bahaya. Jadi Pak Pendeta, sebelum kita akhiri, itu perintah Tuhan yang ada pada kitab Torah itu. Itu kan kitabnya orang Yahudi. Itu sudah fix itu, final itu. Kitab orang Yahudi yang mana dulu nih? Gini. Sebentar dulu. Kitab Yahudi yang mana dulu? Yahudi di zaman Yesus atau Yahudi di zaman Musa? Keluaran pasal 20 ayat 3. Lo Adonai Lecha Elohim Akhirim Al Banai. Esa, ya terus. Jangan ada padamu ala-ala. Ya memang nggak boleh ada. Ya, maksudnya. Ya ini kan keluarganya. Tuhan satu. Lu ini anak gue nih bini gue, kenapa lo beda-bedain gue sama bini gue? Tuhan itu tetap satu. Iya Tuhan itu satu, tapi satu itu kan semua kan dari badannya, tulang rusuknya bininya, dia pelukan sama bininya jadi anaknya kan dia juga sebenarnya. Gimana sih? Makanya keluarga. Maha tunggal Ibu punya anak nggak sih? Tunggal itu beda. Maha tunggal dengan 3 yang tunggal itu beda. Karena itu gini, maha tunggal itu tauhid. 3 yang tunggal itu kan Trinitas. Itu esa tapi terdiri dari 3, artinya 3 yang tunggal. Iya. Bukan maha tunggal, bukan maha esa dengan 3 yang esa itu beda. Jadi Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa gitu. Kira-kira ketuhanan yang 3 yang esa enggak? Apanya? Yang benar itu yang 3 yang esa itu. Itu yang benar. Jangan pula ibu ngajarin Nabi. Nah ini saya kata bapak ini kacau umat gue nih. Jadi Nabi gue diajar. Pemirsa. Pancasila itu yang benar gitu ya Bang Luka. Ini ya, jadi yang nomor 1 yang benar harusnya 3 yang esa.
Iya, bahasa. makanya kami mau jadikan segala bangsa murid Yesus. Oh, begitu. Iya. Ngerti saya. Ya udah. Allah Itu kan melarang. Kalau saya tetap bahasa. Allah melarang, sangat melarang, Cinta dan Pancasila. murka sekali ketika ada Tuhan itu dianggap 2 atau 3 begitu. Kalau satu, kata Allah itu. Nah, Kan kemudian kalau kata Yesus kan beliau enggak. beliau mengejawantahkan itu sebagai keluarga yang satu. Betul. Oke, final. Itu Oke. sudah ini Oke, ini oke. ini sudah Selesai. logiknya. Ya. Oke. Udah gitu. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan Pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir singkat sebelum kita akhiri. Hormat bagi Enggak, anaknya. tadi saya belum selesai, coba satu oke. ayat aja buka Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Dengan matinya Yesus ini kita kontradiksikan dengan tadi Efesus 2:15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak Nah, berpengalaman. jadi Taurat Tuhan itu sempurna. Terus? Bukan dengan matinya Yesus maka batal hukum Taurat. Ini kontradiksinya antara tanah dengan perjanjian baru. Itu aja ya. Stop. Jadi terserah Anda mau mengenai ini sebagai Ya Rasul Paulus itu kan udah mujizatnya udah banyak. atau ini, Nah ibu itu. nggak ada mujizat ngajarin orang, jangan lah. Enggak ngajari orang. Saya hanya melihat mana yang Anda percaya, ini apa itu gitu aja. Kan saya I don't care. Saya kan Makanya nggak ibu peduli. minta Roh Kudus dulu biar ibu bisa ngerti. Roh Kudus itu dalam tanah yang Sekarang Anda saya tanya, ambil. gini. Gini loh, Roh Kudus Ruach HaKodes dalam perjanjian lama tanah itu Anda harus sadar, nama Anda soalnya pingsan selama ini bahwa perjanjian lama Anda ini kitabnya Yahudi tanah, Oke. ya. Dan Roh Kudus itu Ruach HaKodes itu artinya bukan Tuhan. Pertanyaan saya. Tapi kalau kita dapat melakukan perintah-perintah Tuhan dengan benar, artinya kita Pertanyaan bisa saya. mendapatkan Roh Kudus. Roh Yesus, kita ini oke. suci dan benar gitu. Maksudnya begitu, bukan sosok Tuhan. Ya, nah gini. ini yang disalahpahami Gini. oleh bahasa terjemahan. Di dalam Lukas 11 dikatakan, kamu yang apakah ada ayah yang jahat ketika anaknya minta roti, bapaknya ngasih ular, kata Yesus. Kamu aja yang penjahat ketika anakmu minta roti, nggak mungkin kamu kasih ular kan? Padahal kamu adalah penjahat. Apalagi bapamu yang di sorga akan memberikan kepadanya Roh Kudus kepada yang memintanya. Pertanyaannya, Ibu Etika mau nggak minta kepada Bapak di surga minta Roh Kudus? Mau nggak? Roh Kudus harus kita usahakan kalau dalam tanah Ruach HaKodes. Enggak, Yesus bilang Enggak. mintalah supaya Roh Kudus dikasih, tinggal minta doang. Loh, Mau nggak minta? Iya, dalam Ruach HaKodes. Ini kan istilahnya diambil dari perjanjian lama. Saya bicara tentang tanah, ya. Ruach HaKodes ada di Mazmur banyak, tapi salah satunya Mazmur 51:13 itu kita harus berjuang, Kok berjuang dengan disuruh berbuat minta baik. doang? Nah, itu kan perspektif ada. Oke, sekarang saya tanya. Kita bicara Di dalam perspektif tubuh tanah, Ibu gitu Etika aja. ada nggak Roh Kudus? Kalau kayak Muslim beda. Nggak ada kan? Kalau Berarti saya Alkitab Muslim benar. beda. Alkitab bilang Oke. di luar ketuhanan Yesus nggak ada Roh Kudus, berarti benar Ibu. Karena saya tidak percaya Iya. kitab Anda. Iya, tapi apa yang di Alkitab bilang bahwa kamu tidak memilih Roh Kudus, Ya, benar itu, kan? Itu terserah urusan Anda. Alkitab yang ngomong benar, urusan Ibu saya- sendiri ngakuin Enggak. dalam diri saya nggak ada Roh Kudus, berarti Alkitab udah benar. Nah, karena Roh Kudus- Ada nggak Roh Kudus? Ada. Nah, itu Saya menurut ada. Anda. Ada Itu nggak? menurut Ada nggak? Anda. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Nggak Ini ada. debat khusus. Apalagi sih. Kita. Roh Oke. Kudus itu bukan Gini, itu maksudnya. gini. Soalnya penjelasan tentang ini, tentang Islam, tentang Roh Kudus itu panjang. Panjang nanti. Gabriel. Dan Ya. tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Sama di dalam dengan kekristenan. Islam. Makanya begini Pak, Begini, kalau begini. memang oke kita stop silakan. dulu saja. Oke oke. Kita stop dulu. Nanti Saya kita mau nanya panjang. kepada Pak Rey. Kusir. Pak Rey, Anda kan nabi dan Anda sudah didaulat, sudah dilantik oleh Yesus menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, pertanyaannya tolong ramalkan pada saya kapan terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat tanda-tandanya kita dikasih tahu. Kapan kira-kira? Tanggalnya aja.
Oh, tanggal nggak dikasih. Nggak bisa. Hanya Bapak yang tahu. Oh, Iya. hanya Bapak. Sekarang oke, hari kiamat hanya Bapak yang tahu. Bapak kan Anak Yesus juga tidak juga. tahu. Yesus tidak tahu kan? Iya. Yesus tidak tahu katanya. Kan dia anak, bukan Bapak. Oh ya, Berarti berarti dia yang bukan disembah Tuhan, harusnya dia hanya Bapak. anak Oh enggak, kalau masalah yang disembah, anak juga disembah. Cuma memang tidak tahu sebentar tadi. loh, bukan karena saya nggak tahu hari kiamat, terus, Bapak. woi, saya nggak tahu hari kiamat, artinya saya nggak Tuhan. Nggak ada pernah Yesus ngomong gitu. Yesus memang punya apa yang tidak dimiliki oleh Bapa, yaitu kecerdasan dan rahasia tentang hari kiamat. Tetapi bukan berarti dia jadi Pokoknya bukan Tuhan. ini ngeles saja, Dia nggak tetap apa-apa. raja kok. Ya, teruskan ngeles Anda. Tapi nggak Itu apa-apa. bukan ngeles. Saya Masa saya tanya kepada Pak Rey. Oke. Iya. Apakah Indonesia akan lolos Piala Dunia? Ramalkan. Ya, ini pertaruhan Anda sebagai nabi. Udah Kalau lolos kita kemarin. sih gini, untuk perkara-perkara gini Tuhan itu enggak, ini kan sebenarnya perkara dunia. Ya, yang Tuhan mau berikan kepada kita itu perkara surgawi. Seperti kita memenangkan Indonesia. Nah, itu yang Tuhan berikan. Piala Dunia kapan jadi juara 1 Indonesia juga nggak tahu. Enggak, karena bukan kehendak Tuhan. Ya. Kemarin udah diumumin, Enggak. lolos dia. Lolos menjadi juara 1 Piala Dunia. Oh, Kapan kira-kira? Tahun berapa? itu hanya Bapak yang tahu. Katanya nabi. Nabi itu bukan maha tahu, Nabi itu cuma juru bicara. Oh, iya. Bukan jadi Nabi kunci yang gitu. Salah Bapak ini. gitu. Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu cuma juru bicara. Baik, kita Ya. akhiri. Oke. Demikian dialog yang semoga bisa menghibur. Intinya tetap jaga persatuan dan Oke, kesatuan shalom Indonesia. dari semuanya. God bless Kalaupun you. ada Ya. perbedaan tentang dialog seperti ini, itu harus namanya Alkitabiah, harus berdalil. Nah, Alkitab. tidak asal serobot-serobot sama sini. Artinya kita bicara Tuh, sebuah tadi tuh, selalu tuh. Bukan debat kusir. Terima kasih, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya, tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Iya, Ustadz. iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Now